Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo muncul dari sejumlah kalangan. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan wacana pemakzulan sebagai sebuah aspirasi masyarakat yang sah untuk diterima oleh DPR. Namun semuanya harus tetap bertumpu pada pembuktian apakah Presiden Joko Widodo melakukan pelanggaran hukum atau tidak. Untuk melaksanakan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya. Ya, kita aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya? Jadi kita lihat apa urgensinya, namun namanya aspirasi kan tetap harus kami terima. Tuh. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan ia berprasangka baik kepada Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menerima tamu dan juga berujung pada diskusi pemakzulan Presiden Joko Widodo. Menurut Nusron, Mahfud sendiri masih merupakan bagian dari pemerintahan dan tahu persis pemakzulan sebuah pemerintahan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut Nusron, isu pemakzulan hanya dimunculkan oleh orang-orang yang tidak demokratis dan tidak siap berkompetisi secara sehat. Presiden Joko Widodo adalah sosok yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga tidak bisa dijatuhkan oleh elit ataupun kelompok orang yang dalam pandangan Nusron tidak memiliki kualifikasi untuk memakzulkan. Orang yang mengatakan tentang mengkampanyekan isu pemakzulan kepada presiden yang dipilih secara demokratis, kan sesungguhnya ini orang yang berpikirannya itu tidak demokratis, atau orang yang takut dengan demokrasi, atau jangan-jangan orang yang takut kalah karena ada sistem demokrasi. Apalagi yang menerima itu adalah orang yang ada dalam on the system, bagian dari pemerintahan yang akan dimakzulkan. Bagaimana orang yang akan yang ada dalam pemerintahan bagian akan memang kalau Pak Jokowi dimakzulkan, Mahfud MD juga ikut dimakzulkan karena dia Menko Polhukam. Apa ini di dalamnya akan terjadi brutus di dalam? Isu pemakzulan Presiden muncul beberapa saat sebelum pencoblosan pemilu dan juga Pilpres 2024 dilaksanakan. Lalu tepatkah mengaitkan ajuan ini dengan berlangsungnya kontestasi demokrasi 5 tahunan? Dan seberapa isu ini akan bergulir dan juga berdampak pada proses Pilpres? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari, serta kritikus politik Faisal Asgaf. Assalamualaikum, selamat malam Mas Faisal, Mas Ferry. Selamat malam. Dalam kondisi sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dan selain dua narasumber yang hadir di studio kali ini, kami juga terhubung melalui sambungan online. Ada Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Supriyansyah. Assalamualaikum, selamat malam Mas Supriyansyah. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bram. Selamat malam, baik. Sebelum saya tanya ke para narasumber, ini selain komentar dari Mas Nusron Wahid sebagai Sekretaris TKN Prabowo Gibran, ada juga komentar dari Prof. Jimli Asyidiki terkait dengan hal ini. Kita akan lihat bersama. Dalam grafik quotes kali ini, aneh 1 bulan ke pemilu kok ada ide pemakzulan presiden, ini tidak mungkin kecuali ada pengalihan perhatian atau karena para pendukung paslon panik dan takut kalah. 1 bulan ini mana mungkin dicapai sikap resmi 2/3 anggota DPR dan dapat dukungan 2/3 anggota MPR setelah dari MK. Mari fokus saja, sukseskan pemilu. Ini kata Prof. Jimli begitu ya, menanggapi dari isu pemakzulan. Oke, saya langsung ke Mas Faisal terlebih dahulu. Anda bagaimana melihatnya? Ini dua orang mengomentari katanya mengkaitkan bahwa pemilu dekat, terus dikaitkan bahwa ini pihak yang tidak siap kalah. Bagaimana menjawabnya? Saya dari semua komentar media massa dalam dan luar negeri, saya suka tuh ulasan BBC London. Sangat profesional. Dia mewawancarai narasumber, sehingga kita mengurai secara konstruktif apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di Menko Polhukam. Tapi hari-hari ini saya lihat, banyak para politisi busuk dan kelompok makelar konstitusi yang bermain di dalam isu pemakzulan ini terlalu jauh. Padahal peristiwa itu sederhana. Ada satu keinginan positif yang datang di pusat kekuasaan, yaitu Menko Polhukam membentuk Satgas Anti Pemilu Curang. Kemudian Pak Mahfud itu mengundang masyarakat untuk berpartisipasi bagaimana mengadukan dugaan-dugaan atau konsep-konsep yang bisa mengawal proses demokrasi ini berjalan tidak curang. Oke. Undangan yang bagus itu kemudian kami respon. Saya menghubungi secara pribadi
dan menghimpun seluruh kawan-kawan oposisi, Poros Transisi Indonesia, petisi 100, para akademisi, pakar hukum dan lain-lain. Satu diskusi yang menarik saja. Jadi artinya diskusi itu memang karena ruangnya terbuka oleh Mahfud MD sebelumnya? Satu lembaga yang dibentuk, ini kan legal, terbuka untuk publik. Orang berdiskusi untuk memperkuat negara, memperkuat demokrasi, itu kan bagus. Tapi kemudian di tengah diskusi ada kebuntuan. Kalau pemilu itu diintervensi misal oleh kekuasaan yang besar, saya bertanya dalam forum itu, apakah Pak Mahfud bisa mengambil tindakan lewat Satgas ini? Misal intervensi kekuasaan Jokowi dengan politik cawe-cawe. Terjadi kebuntuan diskusi. Tidak ada instrumen negara yang bisa mengawasi kekuasaan yang sangat powerful. Dan hari ini kan terbukti. DPR menjadi tempat tidur bareng para politisi. KPU juga terjadi tarik-menarik, ada persidangan di sana menggugat soal Gibran. Dan yang paling trauma adalah seluruh rakyat sangat trauma rontohnya Mahkamah Konstitusi. Kehancuran Mahkamah Konstitusi itu menjadi fokus perbincangan kita. Itu menjadi satu poin atau kemudian poin utama begitu Mas? Kemudian dari petisi 100 mengatakan diperlukan ada cara-cara yang luar biasa, yaitu pemakzulan. Nah, menariknya ini satu ucapan yang sederhana, sangat tidak fokus, tapi kemudian itu menjadi sentrum, menjadi gema yang begitu kuat dari kantor Menko Polhukam menyebar ke semua kalangan. Sehingga saya menduga, jangan-jangan isu ini sengaja dimainkan oleh kelompok di dalam Menko Polhukam dalam rangka mengirim pesan politik pembangkangan, tanda petik. Karena mereka sadar bahwa kalau Prabowo punya hubungan yang dekat dengan Presiden Jokowi, bisa melanggengkan kecurangan pemilu, politik cawe-cawe, mengapa Pak Mahfud tidak? Jadi maksud Anda sebetulnya di dalam internal ini malah... Saya menduga, jangan-jangan isu pemakzulan ini hanya dipakai untuk berhadapan dengan politik cawe-cawe. Untuk mendorong Presiden agar menghentikan laju kekuasaan dia yang semakin tidak terkontrol. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan Pilpres, dikaitkan dengan ada kubu yang tidak siap kalah, narasinya akan... Di internal ini kan ada terjadi pergolakan tarik-menarik. Menhan yang di backup oleh Presiden terlihat di ruang publik ingin satu putaran. Kemudian di sana Menko Polhukam juga sebagai kandidat. Kemudian ada anak Presiden. Ini dulu ruang ini. Pertanyaan saya, terus di mana Yusril, Jimli, para politisi berbicara soal mekanisme di DPR? Ini tidak masuk akal. Jadi ini para penumpang gelap pencari popularitas yang tidak ada relevansi dengan diskusi kami di Menko Polhukam. Itu satu. Yang kedua, saya tambahkan sedikit. Apa yang dijelaskan oleh Bung Peri di hampir seluruh media itu mewakili cara pandang yang sangat jernih. Karena itu saya senang kalau dialog ini ada Bung Peri dan kawan-kawan yang masih muda, pikirannya objektif dan selalu mengawal isu ini dalam kemungkinan kalau memang terjadi situasi krusial, terjadi ledakan yang tidak bisa dikontrol, mungkin pemakzulan bisa memasuki arena. Nanti sebelum kita minta komentar dari Mas Ferry begitu terkait bagaimana mekanisme yang ideal begitu, saya akan ke Mas Supriyansa terlebih dahulu. Jadi bagaimana kemudian TKN Prabowo Gibran mengatakan atau kemudian melihat ini, kalau tadi Mas Faisal menduganya jangan-jangan internal ini tidak solid begitu di dalam pemerintahan, Mas Supriyansa? Jadi seandainya, saya berandai-andai nih. Seandainya saya Pak Jokowi atau saya Presiden, dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh orang dengan judul pemakzulan, dengan cara seperti itu, ya saya pasti senyumin saja. Kenapa? Karena itu tidak berjalan sebagaimana aturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Satu, melalui pendekatan Undang-Undang Dasar 45 misalnya, kan dijelaskan di dalam pasal 7A dan 7B itu, ya kan, bahwa Presiden dan Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa, ya kan ada itu kalimatnya, kan, berupa pengkhianatan terhadap negara, kesatuan Republik Indonesia misalnya, atau korupsi, atau penyuapan, atau tindak pidana
berat lainnya. Oke, Mas Supriyansyah. Kemudian selanjutnya, ya. Jadi artinya ketika hari ini isu pemakzulan itu muncul, menurut Anda faktor-faktor yang Anda sebutkan tadi itu tidak dilakukan atau kemudian tidak bisa menjadikan dasar begitu? Tidak ada dasarnya sama sekali karena pernah saya temukan lembaran mengajak anggota DPR termasuk saya, di depan saya baca itu ada meminta tanda tangan. Saya tidak ingin menyebutkan namanya. Baik. Yang membawa di hadapan saya, tetapi tidak ada yang mau tanda tangan, saya termasuk lebih-lebih tidak akan tanda tangan sampai kapanpun. Karena berbicara tentang pemakzulan itu ada peran di situ DPR. Nah, anggota DPR yang saya pahami tidak ada yang tanda tangan, tidak lebih daripada 2 orang. Kan itu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Berarti ide dan kalimat pemakzulan itu adalah ibaratnya mimpi bagi orang yang tidak tidur. Baik. Jadi bagaimana ceritanya bisa lahir itu? Jadi menurut saya ini adalah sebuah kalimat-kalimat yang sengaja dilontarkan orang. Apakah itu sengaja hanya memanas-manasi situasi yang ada? Karena misalnya karena berkaitan dengan pemakzulan berarti pendekatannya kepada Pak Jokowi. Baik. Kebetulan anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran ini dengan Pak Prabowo tinggi sekali surveinya. Nah, apakah karena itu misalnya? Oke, kalau baik, karena itu, loh terlalu rendah sekali menyeratakan antara pemakzulan seorang presiden dengan agenda-agenda politik dengan seperti itu. Baik, saya kira itu tidak bagus sekali. Oke, saya konfirmasi ke Mas Faisal kalau begitu. Jadi Anda yang ada di sana, apakah benar ini tidak berdasar dan tidak ada alasan begitu? Ini salah satu dari sekian banyak politisi yang bangun tidur kesiangan, kemudian mengomentari sesuatu peristiwa yang dia tidak baca secara utuh. Menunjukkan bahwa berangkas kekuasaan itu sudah mengikat mereka pada satu kepentingan menghancurkan akal sehat mereka. Maka di awal diskusi saya mengatakan hanya satu-satunya media, yaitu BBC, itu mengkonfirmasi jam berapa datang, bertemu bagaimana, apa agendanya, dan kemudian mereka memberitakan secara proporsional. Standar internasional. Sementara ada begitu banyak media nasional memberi ruang kepada semua orang berbicara, tapi tidak mengkonfirmasi fakta yang sebenarnya. Peristiwa di Menko Polhukam itu adalah pembicaraan yang fokus terhadap ancaman pemilu curang. Dan hari ini tidak ada solusi. Kemudian muncul dari para akademisi mengatakan ada hak konstitusi, jalur konstitusi milik rakyat untuk mencegah pemilu curang. Orang berhenti di sini dulu. Ya kan? Apakah partai-partai akan setuju di parlemen? Silakan, itu hak mereka. Datang ke partai politik, datang ke parlemen, mereka berunding. Kalau mereka bicara di ruang publik, ini preman politik. Karena mereka digaji untuk masuk kantor di gedung DPR untuk membicarakan. Kalau isu ini penting. Mas Bram. Sebentar. Nanti jadi kalau ada politisi perwakilan dulu. DPR yang berbicara. Sebentar dulu, Mas. Saya tidak, Sebentar, tidak Mas. membahas. Saya nggak bicara Mas Firman, saya bicara dinamika dan fenomena di luar. Pelan-pelan saja, Mas, ya. Saya tidak membahas tentang peristiwa di Kementerian Polhukam. Saya menyampaikan sebuah peristiwa yang terjadi di DPR. Itu Mas Hinton dan lain-lain nggak ada relevan. Kita udah bantai itu. Nggak ada benang merahnya, Mas. Saya Bapak ini kurang paham. Sebentar. Bapak ini kurang paham. Saya berikan pemahaman, ya. Yang saya sampaikan adalah seseorang yang membawa catatan kepada saya di Komisi 3. Teman saya sendiri. Mas, kita tidak membahas itu. Ya kan? Ini salah paham. Datang ke saya, itu personal itu, Mas. dengan personal harapan itu. saya bertanda tangan untuk ini terjadinya dilakukan pemakzulan. Peristiwa pribadi. Tetapi ya, kita dengarkan terlebih dahulu, Mas Supriyansyah. Nanti saya kasih kesempatan, Mas Faisal. Saudaranya kurang paham. Saya tidak berbicara tentang situasi yang ada di kantor Kementerian Hukum dan di kantornya Pak Mahfud. Saya tidak berbicara itu. Saya menyampaikan ini pembicaraan saya pada saat seseorang anggota DPR datang ke tempat saya di Komisi 3 mengajak untuk bertanda tangan. Lalu tidak lebih daripada 2 orang yang bertanda tangan di situ. Makanya saya katakan
ini yang mengajak saya tidak tepatnya karena hanya satu orang yang mengajak. Baik. Yang kedua, tidak melihat secara baik dasar-dasar yang bisa dijadikan dasar hukum untuk pemaksulan seorang presiden Oke. berdasarkan aturan dan undang-undang yang ada. Oke, Mas Jadi saya Subriansyah. tidak berbicara tentang peristiwa di Kementerian Polhukam. Oke, ini dua Jadi hal harus yang dipahami, berbeda Mas. begitu ya. Oke. Mas Faisal juga clear bahwa ini dua hal yang berbeda begitu Yes, artinya. ini ya. harus saya Singkat saja sebelum saya lempar ke Mas Ferry. Saya luruskan begini. Kalau fokus menyangkut ledakan isu pemakzulan di Menko Polhukam, tentu mengkonfirmasi siapa pelaku di sana, Oke. siapa yang terlibat, Baik. sehingga proporsional kan begitu. Oke. Saya mau menegaskan begini, kalau ada reaksi dari para politisi parlemen berbicara dalam kerangka opini di ruang publik, menurut saya ini preman politik. Oke, baik. Kenapa? Poinnya sampai Karena situ, kita rakyat tangkap. menggaji mereka untuk membicarakan kalau ini menjadi masalah yang penting. Masuk kantor, bicara. Oke, baik. Jangan bicara Oke, saya ke di ruang publik. Mas Ferry kalau begitu. Jadi mekanismenya itu yang mungkin yang mana Mas Ferry? Kita ademkan dulu ini. Sebelum mekanisme ya, ada beberapa hal, peristilah dan lain-lain yang perlu diperbaiki. Oke. Satu, apa yang disampaikan Pak Supriyansa itu soal hak angket. Lewat barang tuh. Ini sudah bicara soal usul pendapat DPR, apakah presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Pasal 7A gitu ya. Dan apa yang disebut oleh Pak Nusron Wahid juga tidak terlalu tepat, bahwa apakah menteri akan terimbas dengan impeachment. Itu dua hal yang berbeda. Yang bisa di-impeach untuk konteks negara kita cuman presiden dan wakil presiden. Kalau di beberapa negara lain seluruh pejabat negara. Satu paket. Itu konteks pemahaman yang tidak tepat. Kalau bicara pendapat Prof. Jinli dan poin Pak Supriyansa bahwa ini mustahil, itu juga tidak benar. Di dalam pasal 7A, 7B sama sekali tidak bicara tenggat waktu dan bicara hal-hal mustahil kalau kemudian usul pendapat DPR itu dipenuhi oleh DPR dan kemudian dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi dan dilanjutkan ke MPR begitu ya. Sepanjang itu dipenuhi, oke. Waktu tersisa tidak ada kaitan terlalu besar dalam urusan hukum dengan waktu pemilu. Kaitannya urusan politik kan. Nah, ini kalau mau bicara penegakan, ini bicara hukum. Akan ada waktu hingga 20 Oktober. Sebelum 20 Oktober, 19 Oktober, bolehkah presiden diimpeach? Konstitusi sama sekali tidak melarang. Sepanjang dia dinyatakan melanggar hukum dan tidak lagi memenuhi syarat, kena dia. Oke. Dalam konteks pasal 7A ada dua hal yang sangat penting. Satu, dia melanggar hukum, disebut Pak Supriyansa tadi, ya, suap, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, dan misdemeanor. Misdemeanor itu artinya perbuatan tercela. Perbuatan cela itu luas sekali. Oleh publik, oleh masyarakat dianggap berbuat cela, kena dia. Kasus Bill Clinton, Monica Lewinsky, itu bukan kasus mereka selingkuhnya, tapi berbohong di hadapan publik. Kalau seandainya ada presiden yang ngomong begini, keluarga saya ini tidak akan saya libatkan dalam urusan politik. Tapi tiba-tiba terlibat. Itu bohong di hadapan publik. Saya mau melakukan pembuatan mobil. Bertahun-tahun publik tidak melihat mobil itu. Itu pembohongan publik. Misalnya kalau ada presiden. Tidak lagi memenuhi syarat. Di Undang-Undang Pemilu pasal 169 disebutkan syarat-syarat untuk menjadi presiden. Salah satu yang penting adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Berbohong misalnya untuk syarat-syarat tertentu ketika mendaftar. Kalau terbukti tiba-tiba ada kasus soal ijazah palsu. Diputus, ternyata ijazahnya terbukti palsu, tidak lagi memenuhi syarat. Oke, Mas Ferry. Jadi kalau isu ini bergulir, ada yang penting yang mau saya sampaikan. Juga yang sangat miris hati kita adalah presiden secara terbuka mengatakan cawe-cawe dalam urusan pemilu. Bagi saya itu banyak yang dilanggar dalam. Nah, itu masuk definisi tadi tidak? Ya, bisa masuk definisi perbuatan tercela itu. Dan harus diingat kasus impeachment Nixon itu soal perbuatan Nixon dalam Watergate itu melakukan cawe-cawe terhadap calon presiden lain dalam pemilu. Jadi kalau bicara contoh banyak sekali. Kalau ini dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya, memang tidak kompatibel di Indonesia. Rasionalisasi kondisi hari ini terakhir seperti apa? Ya, sepanjang
political will partai-partai politik oposisi Oke. betul-betul ingin menegakkan hukum dan konstitusi, potensi itu ada. Ada, masih. Masalahnya partai tidak sungguh-sungguh mau bicara penegakan konstitusi. Oke, baik, masih ragu-ragu dan segala Atau macamnya. isunya dibiarkan bergulir begitu Ya, ya. bahwa bicara tanda tangan, dukungan Oke, Mas Ferry. untuk hak angket dan lain-lain itu mengindikasikan partai tidak terlalu Baik. serius. Oke, baik. Padahal mereka bicara soal presiden nih ikut campur. Ada pembentukan penjabat kepala daerah untuk kepentingan Oke, anak Mas dan Ferry, segala kami macam. dapat poinnya. Terakhir ke Mas Faisal. Jadi artinya kalau memang itu masih diskusi, akankah ini kemudian bergulir atau seperti apa? Ya, begini. Singkat saja terakhir. Jadi seluruh politisi dan para pakar hukum ini masih pakai format lama. Dia tidak melihat bahwa ketika masuknya calon presiden Prabowo, terus kemudian Pak Mahfud, kemudian ikut campur presiden di dalam pusat kekuasaan, maka terjadi kerusakan dalam dinamika presidensial. Oke. Nah, ada satu lembaga yang sangat strategi, namanya Satgas Anti Pemilu Curang. Jutaan rakyat hari ini sangat khawatir pemilu diintervensi. Oke. Pertanyaan, apakah DPR punya reaksi political will? Tidak ada. Bawaslu berani melawan. Jadi artinya desakan publik kemudian Saya ya? mau mengatakan Oke. bahwa konsolidasi di kantor Pak Mahfud ini akan berujung seperti apa yang saya tulis. Oke, Terjadi chaos dalam bernegara, Baik, kebuntuan di dalam penyelesaian masalah. Karena ini semua sedang berkompetisi dan ada di sentrum kekuasaan. Baik. Oke, Jadi Mas Faisal, kawan-kawan saya dapat semua di poinnya. politisi Senayan, kalau mau merespon isu pemakzulan, saya berharap kami menggaji kalian masuk kantor, bahas di sana. Oke, baik, baik. Ya kan? Harapan ini desakan bahwa memang sesuai jalurnya di DPR begitu ya. Saya terakhir ke Mas Supriyansa, singkat saja. Jadi artinya bagaimana TKN menanggapi isu ini? Ya, apa yang digambarkan tadi Mas Ferry benar sekali itu, Mas Bram, bahwa kalau memang ada yang berkehendak untuk itu, maka boleh saja menggunakan pasal 7A. Tetapi pasal 7A sangat memang erat hubungannya dengan pasal 7B, bahwa usulan pemberhentian presiden dengan wapres itu yang diajukan oleh DPR kan terlebih dahulu mengajukan kepada permintaan kepada MK. Apa yang dibahas di MK adalah mengadili dan memutus pendapatnya DPR tadi itu. Kalau pendapat DPR dikatakan benar bahwa ada pengkhianatan terhadap negara, ada pelaku korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala negara, ada penyuapan yang dilakukan kepala negara, ada tindak pidana berat yang dilakukan oleh sebuah kepala negara, maka itu bisa diputus oleh MK. Menurut saya, Mas Ferry, ini panjang sekali urusannya, Baik, bisa baik. sampai di sana, Saya mau ya kan? bantah itu. Panjang sekali urusannya. Oke. Betul, saya setuju bahwa bukan tidak mungkin terjadi, tapi panjang pembuktiannya itu Oke, baik, baik. Mas harus Supriyansa, dibuktikan poinnya- benar-benar. Oke, Menurut pembuktiannya- kacamata saya, Singkat saja Mas Supriyansa menurut terakhir. kacamata saya, tidak ada poinnya yang ada di situ yang dijadikan dasar. Baik, oke, Mas Ferry singkat saja. Kalau waktu kita sidang habis. di MK panjang ya bisa pendek juga karena faktanya untuk membuktikan perselisihan hasil pemilu cuma 14 hari. Bahkan pernah sidang MK itu cuma 1 hari. Zamannya Pak Mahfud ya. Nah, ya. Jadi kalau mau bicara pembuktian ya bergantung dengan apa yang dibuktikan. Oke, Kalau baik. ternyata memang terbuka kecurangan itu ya selesai cepat. Baik, baik. Kita akan lihat seperti apa. Kita akan lanjutkan di lain waktu, Bapak-Bapak, terkait dengan diskusinya. Terima kasih sekali lagi, Mas Ferry Amsari, kemudian ada Mas Faisal Asgaf, dan juga Mas Supriyansa yang bergabung dari luar studio bersama kami. Selamat malam, sehat-sehat selalu, Mas-mas kalian. Terima kasih semua.